Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mela Septianingsih, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Bujanggadung, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Video ini menayangkan aksi nyata yang sudah saya lakukan di SD Negeri Bujanggadung, yaitu berbagi pemahaman mengenai konsep-konsep kunci budaya positif. Disajikan juga demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bujanggadung, Bapak Dr. Andes Haji Ruhyadi MPD. Yang saya hormati salah satu calon guru penggerak dari SD Negeri Bujanggadung, yaitu Ibu Mela Septianingsih MPD. Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta perwakilan orang tua SD Negeri Bujanggadung. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi atau diseminasi program calon guru penggerak tahun 2022 di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang. Untuk memanfaatkan waktu, izinkan saya selaku pembawa acara pada siang hari ini membacakan urutan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bujanggadung, yang ketiga kegiatan inti yaitu sosialisasi atau diseminasi program sekolah penggerak oleh Ibu Mela Septianingsih, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki acara ini, marilah kita buka bersama kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang selanjutnya langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bujanggadung, Dr. Andes Haji Ruhyadi MPD, disilakan memberikan sambutan. Baik, terima kasih Bu Vina. Saya izin berdiri. Ibu-ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata, yaitu berbagi praktik baik terkait dengan calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah di kesempatan ini ada Ibu Mela, kemudian juga ada Ibu Ana, dan juga ada Ibu Beni. Tentunya pada kesempatan hari ini kami juga mengucapkan sangat terima kasih atas kesempatan yang ini dibuka. Kemudian kita bersyukur di sekolah kita ada guru penggerak. Di kali ini akan berbagi praktik baik. Tentunya harapan kami mudah-mudahan praktik baik ini bisa kita ikuti bersama-sama dalam rangka berbagi pengalaman, dan pengalaman yang satu datangnya dari Bu Mela dan teman-teman hari ini insya Allah akan berkembang menjadi banyak teman-teman yang tahu. Ketika teman-teman sudah banyak yang tahu, tentunya ini dampaknya adalah untuk kemajuan anak-anak dan sekolah kita. Tentunya sekali lagi kami atas nama sekolah mengucapkan selamat untuk menyampaikan praktek baiknya kepada dewan guru semuanya.
Dan tentunya karena kita waktunya dibatasi, akan lebih banyak kita dengar apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Mela. Atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya memasuki acara inti kita, yaitu sosialisasi atau diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak Sekolah Dasar Negeri Wijagadung, yaitu Ibu Mela Septianingsih. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat serta izinnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SD Negeri Wijagadung Bapak Dr. Andes Haji Ruhyadi MPD dan Bapak Ibu guru semua ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu dan Pak. Mohon izin ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon izin kepada Bapak dan Ibu ya, saya ingin berbagi pemahaman mengenai konsep-konsep kunci pada modul 1.4, yaitu modul budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Saat ini saya sedang berada pada modul 2.1. Jadi seluruh modul itu ada 3. Modul 1 itu sampai 4, modul 2 sampai 3, dan modul 3 sampai 3. Jadi semuanya total ada 10 modul yang akan kami pelajari. Mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kami bertiga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling tahu dan paling bisa, tetapi karena ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan izin kepada saya sehingga saya lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2. Dan akhirnya pada kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman mengenai konsep-konsep kunci modul budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, coba saya mau lihat kepala tangan Bapak dan Ibu. Coba diangkat sebelah kanan ya. Sama-sama kita mengepalkan tangan kita. Kita anggap diri kita adalah A, ya. Rekan kita itu adalah B, ya. Di dalam kepala tangan kita ini kita menyimpan sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita, ya. Sangat penting bagi hidup kita. Nanti Bapak dan Ibu saling berpasangan, ya. Yang kita sendiri disebut dengan A dan rekan kita adalah B. Nah, rekan kita mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan kita, ya. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang supaya kita mau membuka, ya. Ingat, di dalam sini ada sesuatu hal yang sangat penting dan berharga bagi hidup kita. Yuk, saya beri waktu 30 detik nanti bergantian ya, atau 20 detik saya. Silakan Pak Iskandar pindah ke sebelah sini dekat Bapak berganti. Nanti kurang lebih 20 detik saja ya. Silahkan saling bergantian. Kalau sudah nanti berarti bergantian. Yang tadi jadi A menjadi jadi B, seperti itu. Ya, silakan. Boleh saling menghardik, memarahi, menggoda, merayu, memberi uang juga silakan. Silakan, Bu. Pagi-pagi, boleh.
Apa nggak boleh? Berarti boleh dong kalau gitu. Ini ada rahasia. Boleh bintang, tapi saya kasih uang. Mau nggak? Kenapa? Cepat nanti saya kasih. Mau nggak nih? Kalau dikasih dengan uang banyak loh, saya nggak pernah mengasih uang. Oh, dikasih uang nggak? Gantian ya, kalau sudah boleh gantian. Kenapa gitu? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah, kayaknya nggak ada yang mau buka ya, kalau nggak salah lihat sih, tidak ada yang mau membuka satu pun, gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda atau B, ya rekan Anda, membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Dan yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa yang memegang kendali? Nah, ini adalah tanggapan reflektif ya. Kemungkinan jawaban kita ya bermacam-macam. Ada yang mau membuka, ada yang tetap kokoh pada pendiriannya tidak mau membuka, karena itu sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Kalau dibuka nanti orang lain tahu, ya, atau jadi tidak rahasia lagi. Nah, pertanyaan yang kedua tadi betul sekali, yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Walaupun kita dihardik, dikelitikin, dikasih uang, dimarahin, sekalipun kalau kita tidak mau membuka, ya tidak akan membuka. Seperti itu. Nah, ini merupakan teori kontrol dari Dr. William Glasser mengenai miskonsepsi kita terhadap makna kontrol. Ya, ada 4 miskonsepsi kita selama ini sebagai orang tua atau sebagai guru. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap murid itu bisa kita kontrol. Kita selama ini berpikir seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalaupun murid itu melakukan sesuatu, itu bukan berarti guru yang sudah berhasil kontrol murid, bukan. Tetapi karena memang murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau di dalam dirinya, hati kecilnya dia tidak mengizinkan untuk dikontrol oleh orang dewasa, oleh guru, maka apapun yang kita minta, apa yang kita arahkan, yang kita tuntut, tuntunan yang kita lakukan, ya tidak akan terjadi. Jadi kadang kita kan selama ini berpikir, pasti guru, pasti kita bisa mengontrol murid kita. Tidak. Jadi kalau murid itu melakukan apa yang kita kehendaki, bukan karena kontrol dari kita, tetapi karena memang murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol, seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selama ini sebagai guru atau sebagai orang tua menganggap kalau kita memberikan penguatan-penguatan kepada anak kita, pada murid kita, hal-hal yang positif, bujukan, itu merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mengontrol murid supaya melakukan hal-hal yang kita kehendaki, ya. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu termasuk suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Misalnya, kita memberikan penguatan kepada anak murid, ya. Misal,
dibujuk, diberikan apresiasi, diberikan penguatan, diberikan masukan yang positif, ya. Itu suatu saat anak-anak akan menyadari hal itu, dan bisa saja suatu saat anak tersebut menolak bujukan yang kita lakukan, ya. Dan terus juga anak tersebut biasanya menjadi anak yang tergantung pada seseorang atau tergantung pada guru tertentu. Giliran nanti gurunya berbeda, dia nggak mau karena terbiasa diberikan apresiasi oleh Bu Mela. Ketika gurunya ganti, bisa jadi anak tersebut dia tidak menunjukkan perilaku yang baik seperti yang kita inginkan. Lalu selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang kadang kita sering lakukan kepada anak murid kita. Secara tidak sadar kita itu menggunakan kritik, ya. Misal begini, Dava mah tuh belum selesai lagi kan, waktunya udah habis, Dava lagi nih yang belum selesai, Dava lagi yang belum selesai, atau terlambat misalnya. Loh, kok kamu Mela terlambat lagi. Nah, itu kan membuat orang lain merasa bersalah. Kita berharap besoknya dia tidak seperti itu lagi. Tetapi kenyataannya, ya, anak tidak seperti itu. Justru mereka banyak sekali yang kehilangan karakternya. Banyak sekali anak tersebut menjadi down. Ya, kalaupun mereka melakukan sesuatu tersebut itu bukan karena motivasi intrinsiknya, tetapi karena memang diperintah oleh orang lain, orang dewasa atau guru. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kadang nih saya sebagai orang tua, saya punya satu anak, kadang saya menganggap ya anak saya itu harus nurut kepada saya. Saya harus bisa memaksa dia apapun yang terjadi. Nah, itu salah, ya. Karena sebetulnya orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa, walaupun itu anak kecil sekalipun. Jadi setiap anak itu berhak untuk tumbuh, ya, dan belajar dengan rasa selamat dan bahagia. Jangan tertekan seperti itu. Nah, selama ini yang kita pelajari, ya, zaman kita mungkin kuliah dulu, ya, kita kenal dengan stimulus respon, ya. Sekarang kita berubah menjadi teori kontrol yang dikembangkan oleh Stephen R. Covey. Nah, contohnya kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena kan punya latar belakang yang berbeda, ya. Terus letak geografis tempat tinggal mungkin berbeda dan lain sebagainya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita memandang anak yang terlambat datang, tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kita memandang itu kesalahan. Tapi kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak yang tidak mengerjakan PR, terlambat, meledek teman, mengganggu teman, itu sebetulnya ada tujuannya. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kita harus tahu. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi apapun paksaan, ya, apresiasi yang didapat dari orang lain itu sebetulnya bukanlah hal yang dapat mengontrol seseorang, tetapi memang diri kita yang bersedia mengizinkan kita dikontrol. Jadi sebetulnya yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol menang-menang, ya. Jadi win-win solution. Jadi dua-duanya itu tidak ada yang merasa menang ataupun kalah seperti itu. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam konsep kunci dari disiplin positif, ya.
Kalau kita selama ini mendengar kata disiplin, pasti yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita, itu yang namanya disiplin itu tertib, teratur, patuh pada peraturan, gitu ya. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi misalnya anak yang tidak disiplin langsung dihukum, gitu. Kita selama ini identik pahamnya seperti itu. Nah, ternyata kalau disiplin positif ya itu sesuatu hal yang berbeda, karena pada disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu alternatif terakhir kalau bisa tidak ada sama sekali dalam disiplin positif. Jadi ini perubahan paradigma berpikir kita ya. Kalau dulu zaman saya sekolah juga SD, SMP, SMA, kalau terlambat sekolah, kalau tidak mengerjakan tugas atau lain sebagainya pasti ada hukuman, langsung ada hukuman. Nah, kalau sekarang sebaiknya dihindari. Tiga motivasi perilaku manusia, anak-anak dan kita semua ya, ada 3 macam perilaku manusia dalam bertindak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, contoh, guru B datangnya selalu tepat waktu. Kenapa? Karena dia menghindari dari hukuman. Misal dalam suatu sekolah diterapkan kalau gurunya terlambat akan diberi hukuman. Nah, kalau guru tersebut hadir tidak terlambat karena menghindari hukuman, berarti ini adalah motivasi yang paling rendahnya yang orang miliki. Jadi kalaupun berbuat benar itu karena takut dihukum, nah itu adalah motivasi yang paling rendah. Kalau motivasi yang di atas yang tadi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Udah tepat waktu supaya dilihat orang lain bagus, terus misalnya penilaian dari pimpinan bagus, terus mendapat apresiasi dan lain sebagainya. Nah itu berarti sama motivasi perilakunya masih dari motivasi ekstrinsik dari luar. Dan yang terakhir yang paling bagus itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal ada orang yang memang dia tidak pernah datang terlambat, ya, melakukan hal-hal kebaikan itu bukan karena pengen dipuji, bukan karena takut kena hukuman, tapi karena memang dia meyakini bahwa itu adalah tugas saya, itu adalah kewajiban saya. Datang tepat waktu itu memang kepribadian saya, itu merupakan hal-hal nilai kebajikan yang saya yakini dari kecil. Nah, ini adalah motivasi yang paling tinggi, yaitu motivasi intrinsik. Nah, kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Jadi, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4, saya mengetahui bahwa setiap manusia, anak-anak dan orang dewasa itu punya 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, ya. Teori pilihan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3, kebebasan atau freedom. 4, kesenangan atau fun. 5, penguasaan atau power. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, kalau nonton video insya Allah nggak ngantuk. Kita lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam
salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menguntung tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi
bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis
dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Iya. Gimana tadi videonya, panjang ya? Pada intinya ya, saya pribadi setelah menonton video tersebut, semakin kita banyak tahu tentang teori, tentang ilmu gitu ya, semakin kayak merasa ya Allah betapa masih jauhnya saya jadi guru yang baik gitu ya, masih jauh gitu. Dan betapa pentingnya kita mengetahui kebutuhan dasar murid kita. Ternyata murid kita ini berperilaku seperti ini, seperti itu, A, B, C, dan sebagainya. Ternyata kebutuhan dasar mereka adalah tidak terpenuhi. Karena mereka tidak paham caranya gimana memenuhinya, nah akhirnya mereka berperilaku seperti itu. Yang kita lihat seperti melanggar peraturan. Tuh. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid-murid kita atau bahkan diri kita sendiri pada LMS atau pada pendidikan guru penggerak, ada kuesioner yang bisa diisi. Ya, kuesioner yang bisa diisi, alhamdulillah di kelas 6B sudah mengisinya, ya anak-anak isinya hasilnya beragam. Tetapi dari kuesioner ini terdapat 40 pernyataan. 40 pernyataan, nanti di situ hasilnya akan diakumulasikan. Nanti di situ terlihat peserta didik kita atau murid kita apakah sudah terpenuhi kebutuhan yang tadi 5 kebutuhan dasar. Ya, nanti setelah ini juga Bapak Ibu akan saya bagikan setelah kegiatan ini supaya tahu diri kita masing-masing itu bagaimana kebutuhan dasarnya. Apakah sudah terpenuhi dengan baik atau belum. Nah, nanti hasil dari kuesioner ini untuk nomor 1 dan nomor 10 itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya. Yang nomor 11 sampai 20 kekuasaan, yang 21 sampai 30 itu kebutuhan kebebasan, dan 31 sampai 40 kebutuhan kesenangan. Berarti yang tidak ada dalam kuesioner ini adalah kebutuhan yang survival, bertahan hidup, itu tidak ada, ya. Nanti bisa kita praktekkan. Nah, program dari disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Diane Grossen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, nanti ada videonya nih. Saya senang banget nonton video ini, kayak merasa iya ya saya pernah tuh kayak gitu tuh. Kayaknya saya pernah deh kayak gitu. Jadi kita sebagai guru, kita ini ada yang memposisikan diri kita sebagai penghukum, ada yang memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang paling bagus itu sebagai manajer. Ya, nanti kita tonton videonya. Nah, karena memang lebih menarik dari video, jadi lebih paham.
Silakan nanti dilihat saya di posisi mana nih gitu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi ada anak yang namanya Naren. Naren ini terlambat datang ke sekolah 20 menit. Dia udah cemas. Ya, dan ini adalah ibu guru piket. Naren, sini kamu. Posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Pernah nggak kita begitu ya? Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Wow. Sadis ya. Bu, ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat perbedaannya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Cenderung menggunakan bahasa yang halus, Saya, tapi merasa bersalah siswa. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Posisi sebagai teman. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang posisi paling bagus, posisi belum, bukan ini. Terakhir manajer. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Jadi betul-betul hafal tentang peraturan sekolah. Di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Detail. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling terbaik. Posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
selain Kak Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Mantap banget ya videonya. Begitu membuka pikiran kita bahwa mungkin kita selama ini pernah berada di posisi penghukum, pernah berada di posisi teman, terus pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Saya merasa sekali setelah menonton video ini, saya mungkin didominasi dengan pembuat rasa bersalah dan teman, posisi teman. Dan itu ternyata kurang memberikan kurang menstimulasi murid untuk memiliki motivasi intrinsik, betul ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kita sudah lanjut ke materi selanjutnya atau poin selanjutnya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nama lainnya adalah kesepakatan kelas, atau kalau yang sudah lebih lama dalam mengajar mungkin pernah dengar kontrak belajar. Sebetulnya sama saja, ya. Jadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif atau disiplin positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, pada modul 1.4 kami sudah mendapatkan materi tersebut. Nah, tentu saja ada prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi setiap anak itu wajib mengemukakan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang ingin dicapai atau yang ingin ada dalam sebuah kelas. Setiap anak itu wajib. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas berukuran yang sangat besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Setelah dicatat, lalu prosedur selanjutnya, susun keyakinan kelas
sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kadang kan mungkin anak-anak kalau di depan tidak diberikan informasi, tidak diberikan arahan, maka biasanya anak-anak menuliskannya jangan ribut, gitu kan? Jangan mengganggu teman. Tapi dari awal pembentukan keyakinan kelas saya sudah memberikan pemahaman kepada anak-anak. Alhamdulillah kelas 6 kan lebih mudah diberikan pemahaman. Hindari kalimat negatif, ya. Tidak boleh ada kata jangan atau tidak. Anak-anak paham dari awal. Dan yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Kalau sudah semua ditempel, ditinjau kembali. Karena kan banyak yang sama. Setiap misalnya 5 anak, oh ternyata sama nih maksudnya, bisa dijadikan satu. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung yang berada di satu payung, maksudnya di hal yang sama sebetulnya, saling menghormati. Atau nilai kebajikan hormat. Jadi cukup satu. Jadi menghormati itu sudah mewakili banyak hal gitu. Lanjut, prosedur yang kelima, tinjau ulang. Kalau sudah dicatat semuanya, ditinjau ulang bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas jangan terlalu banyak, ya, berkisar 3 sampai 7. Mengapa jangan terlalu banyak? Kalau terlalu banyak nanti anak-anak sulit mengingatnya. Tapi kalau hanya sedikit, nanti anak-anak akan mudah memahami dan mudah untuk hafal. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah, termasuk guru dan semua murid. Itu harus tanda tangan bahwa menyatakan kita sudah sepakat. Ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Alhamdulillah di kelas 6B sudah melakukan hal itu ya nak ya, anak-anak. Nah, di sebelah sana, di sebelah kanan saya tempelkan di pintu karena memang saya bingung mau disimpan di mana lagi ya. Kalau agak ke atas nanti khawatir tidak terlihat. Dan disimpan di pintu sudah ditandatangani oleh semua murid dan saya. Nah, jadi di situ terdapat 6 keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas yang ada pada modul atau LMS untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh yang ada dalam LMS atau modul. Untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini contoh. Kebetulan ada juga contoh untuk kelas 7, ini untuk SMP. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas idealnya dibentuk pada awal tahun pembelajaran di bulan Juli, itu idealnya. Nah, setelah itu ya, setelah dibentuk 1 minggu itu kita bersama murid bisa memperkuat pemahaman mengenai keyakinan kelas itu dengan melakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, dan kegiatan tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru, tugas murid dalam 1 minggu. Kan biasanya kalau tahun ajaran baru tidak langsung belajar ya, nah itu bisa kita lakukan untuk hal tersebut selain melaksanakan tes diagnostik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti guru itu membuat tabel, ini namanya tabel T. Ini yang dicontohkan adalah keyakinan kelas 7. Karena tadi keyakinan kelas 7 kan ada intinya ya, inti nilai kebajikan, hormat, bekerja, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, dan lain sebagainya. Ini disusun bersama murid 1 minggu awal tahun pembelajaran setelah membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk apa sih? Untuk memperkuat keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah tercantum dalam keyakinan kelas. Jadi anak-anak lebih paham.
Ini masih lanjut tadi. Yang ini sekarang juga bisa dengan menggunakan tabel Y, ya. Contohnya ini bisa dilihat, ini contoh untuk keyakinan kelas 7, terlihat seperti apa, terdengar seperti bagaimana, dan berperilaku seperti apa. Tentu saja berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Selanjutnya ada kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Jadi bersama murid juga, ini kita bersama-sama merinci gitu ya. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan, ini salah ya, ini harusnya murid tugasnya bukan. Ini contoh, guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Murid tugasnya belajar, mencoba, dan sebagainya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, dan lain sebagainya. Ini disusun bersama-sama murid. Nah, itu tadi pembahasan mengenai tadi apa tadi? Lupa saya. Keyakinan kelas, ya. Sekarang mengenai restitusi, masih semangat? Nah, sip ya. Sekarang mengenai restitusi. Kita tonton bersama-sama videonya. Saya mau ini sekilas memberikan pemahaman. Penerapan segitiga restitusi ini dilakukan apabila kita menemui murid kita yang melakukan bukan kesalahan ya, perilaku yang menurut kita sebagai perilaku yang tidak semestinya. Nah, kita sebaiknya menerapkan ini segitiga restitusi. Bisa kita lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang kriminal Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya mau ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi.
hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti daya dingin lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menangani. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi,
dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang tangguh murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, itulah dari videonya. Kurang lebih saya yakin kita semua sebagai guru pernah menerapkan hal tersebut, hanya mungkin tahapannya yang tidak berurutan ataupun langsung kepada menanyakan keyakinan gitu. Ini adalah penjelasannya mengenai video tadi. Yang pertama, pada segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Jadi kita itu ada pernyataan kepada murid, nggak apa-apa nak, berbuat itu tidak apa-apa, karena semua orang itu tidak ada yang sempurna seperti itu. Jadi ada pernyataan yang membuat siswa itu bukan menjadi identitas yang gagal gitu ya. Nah, saya juga pernah melakukan seperti itu waktu sekolah begitu. Terus kita bisa kok menyelesaikan ini dan lain sebagainya. Ya, ini untuk menstabilkan identitas murid. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya, misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan ya, tapi kamu kan tidak melakukannya seperti itu. Pasti kamu punya alasan kenapa melakukan hal ini, kenapa, ayo ceritakan seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita ajak ngobrol murid kita. Yuk coba menurut kamu keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan hari ini, gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Jadi usahakan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu mewakili semua permasalahan begitu. Lalu ditanyakan, kamu terus mau jadi orang yang seperti apa? Terus nanti kedepannya kamu mau bagaimana supaya tidak terlambat misalnya gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke solusinya bagaimana. Nah, ini adalah video yang sudah saya lakukan di kelas saya. Yang pertama yaitu memfasilitasi murid mengisi kuesioner. Ini sudah saya lakukan. Dan nanti ada juga video
membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir ini mengenai teori, praktik, bukan teori, praktik segitiga restitusi. Mudah-mudahan gak bosan nontonnya ya, nonton video terus nih. Sebetulnya ini lama banget, cuman ya saya padatin sedemikian rupa. Sudah kasih nama? Sudah. Kalau sudah dikasih nama, dengerin baik-baik ya. Itu jangan disilang tapi dilingkari, paham? Cobalah isi kuesioner ini berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri kamu. Setelah itu jumlahkanlah hasil dari masing-masing kategori dalam tabel. Yuk, nomor 1 dulu ya. Saya senang berteman. Nah, kira-kira gimana? Terserah, 1, 3, atau 5, kan masing-masing beda-beda kan? Iya, dilingkarin ya, dilingkarin. Sudah? Sudah belum? Sekarang yang nomor 2. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Silakan. Saya senang bertemu orang-orang baru, maksudnya kenalan dengan orang baru, teman baru semua. Ya. Coba 1, 3, atau 5, masing-masing beda-beda. Nomor 11, saya tidak suka membuat kesalahan. Kalau kamu punya koleksi apapun ya berarti tidak benar ya. 33.
Itu video yang pertama yang sudah saya lakukan di kelas. Ini untuk membentuk keyakinan kelas. Saya juga sudah melakukan aksi nyata dan sudah merekamnya. Jadi sekarang itu apa-apa saya rekam gitu, apa-apa syuting tiap hari ini. Karena ya bermanfaat untuk pendidikan guru penggerak ini. Tapi gak apa-apa, ini baru bulan Oktober, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nama lainnya adalah keyakinan kelas atau kontrak kelas. Di dalam kertas ini, nanti kalian boleh menuliskan paling banyak 3, paham gak? Paling banyak 3, paham? Apa kira-kira kesepakatan kelas yang kamu tuh pengen ada di kelas ini? Yang sesuai dengan nilai kebajikan tentunya ya. Yang sesuai dengan nilai kebajikan.
sebelum bel masuk, artinya jam 7 kurang 10 atau 6.50. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai antar sesama, jadi antar sesama teman, orang tua dan guru. Berkata dan berperilaku yang sopan, jadi tidak boleh berkata kasar. Kelima, patuh terhadap guru dan orang tua karena mengumpulkan tugas tepat waktu, berteman dengan siapa saja, dan saling tolong-menolong kecuali saat ulangan dan ujian. Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalian sepakat dengan semua ini? Kalau sepakat berarti Bu Mela dan kalian semua akan melaksanakan kesepakatan ini. Kita sepakat ya? Kita sepakat, tangannya mana? Yuk, sepakat ya. Oke, terima kasih. Sekarang boleh istirahat. Nah, masih ada satu lagi video mengenai restitusi yang tadi ya, segitiga restitusi. Ini salah satu tagihan juga, tagihan dari LMS. Kita diminta untuk praktek segitiga restitusi, jadi bukan hanya belajar aja, coba nih bisa nggak gitu ya. Mohon maaf kalau kurang baik rekamannya karena saya menggunakan handphone biasa dan ada terjadi suaranya kurang ini, ya mohon dimaklumi. Sedang apa kamu di sini, Nak? Mengapa kamu tidak ke lapangan untuk mengikuti apel pagi? Saya berbuat salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia tidak ada yang sempurna.
Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Coba ceritakan kepada ibu. Saya malu, Bu. Saya sedang terlambat. Teman-teman sudah harus di lapangan. Mengapa kamu bisa terlambat, Nak? Kata Mama, Terima kasih sudah menceritakannya kepada ibu. Sekarang coba kamu ingat kesepakatan kelas apa yang sedang tidak kamu lakukan hari ini. datang paling lambat 15 menit sebelum bel berbunyi. Menurutmu bagaimana solusi dari permasalahan ini? Dan kedepannya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selain dibangunkan Mama, saya akan memasang alarm di kamar supaya tidak terlambat lagi. Saya ingin menjadi orang yang disiplin, Bu. Ide yang bagus, Nak. Kamu dapat melakukannya mulai besok. Semangat ya, Alfa. Yuk, sekarang kita ke lapangan untuk apel pagi. Oke anak-anak, sekarang kalian kumpulkan tugas individu yang sudah ibu berikan pada hari Selasa yang lalu. Silakan dari kelompok sini dulu, dari baris sini dulu, kumpulkan di meja ibu. Kelompok selanjutnya, baris selanjutnya. Ya, selanjutnya baris ketiga, baris Dava, ayo kumpulkan di depan. Ya, terakhir barisannya Rofi, silakan kumpulkan ke depan. Ada yang tidak mengerjakan tugas? Saya, Bu. Kenapa Imam belum mengumpulkan tugas? Mengapa Imam tidak mengerjakannya? Bukankah tugas ini sudah Ibu berikan dari hari Selasa yang lalu? Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah lupa. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lupa mengerjakan tugas. Saya mengerjakannya di hari Rabu. Tapi ternyata saya dipanggil sama keluarga saya, Bu. Baiklah, Ibu mengerti. Namun ingat ya, kamu salah satu kesepakatan kelas yang kita miliki. Alhamdulillah jika kamu sudah ingat. Lalu ingin menjadi orang seperti apakah kamu? Bagaimana solusi dari permasalahan ini? Saya akan menjadi bertanggung jawab. Lain kali sepulang sekolah, saya akan kerjakan tugasnya, Bu. Solusi yang bagus, Nak. Dengan tidak menunda pekerjaan, maka kamu akan mengerjakan tugas tepat waktu. Ibu maklumi, nanti sepulang sekolah, kamu kerjakan tugasnya ya. Besok kumpulkan. Sama-sama, Imam. Seperti itu. Ya, alhamdulillah konsep-konsep kunci pada modul budaya positif atau disiplin positif modul 1.4 sudah berhasil atau sudah selesai saya sampaikan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah memakai waktu Bapak dan Ibu semua. Harusnya mungkin jam segini sedang istirahat ya, sedang tidur atau sudah pulang sekolah, tetapi saya ganggu waktunya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, karena memang kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu adalah dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Erlina selaku MC atau moderator hari ini. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh untuk Ibu Mela yang sudah menyampaikan materinya. Baik,
keterampilan yang sudah Bu Mela sampaikan tadi, sedikit saya bisa berikan refleksi ya Bu Mela ya. Mohon izin. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa seorang guru ataupun orang tua sejatinya tidak bisa mengontrol anak, tetapi anak itu sendirilah yang kemudian bisa mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang dewasa, baik itu guru maupun orang tua. Kemudian terkait disiplin positif, tadi juga sudah disampaikan bahwa mendisiplinkan siswa tidak sama dengan memberi hukuman, tidak harus dengan hukuman. Bisa juga tadi seperti dikaitkan dengan materi terakhir melalui segitiga restitusi, bahwa anak-anak dikulik dulu kenapa melakukan kesalahan itu, kemudian dia sendiri bisa memikirkan solusi apa yang kemudian dia bisa berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian tadi juga Ibu Mela menyampaikan bahwa guru yang paling baik adalah yang bisa berlaku sebagai manajer, bukan sebagai pemberi hukuman, bukan pemberi rasa bersalah dan seterusnya. Kemudian juga untuk proses pembelajaran di kelas akan lebih lancar apabila sudah dibentuk keyakinan kelas, gitu ya Bu. Untuk membentuk keyakinan kelas tadi sudah disampaikan dan sekaligus juga diberikan contoh langsung yang sudah dilakukan oleh Ibu Mela di dalam kelas. Nah, dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Mela, maka berakhir pula kegiatan diseminasi program calon guru penggerak hari ini. Untuk menutup acara kita, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Mela Septianingsih, Bapak Ibu Guru serta perwakilan dari orang tua siswa yang sudah hadir. Semoga sedikit yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ruhyadi, Kepala SD Negeri Bujang Gadung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan testimoni tentang calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, yaitu atas nama Mela Septianingsih MPD, kemudian Musrihatul Jannah SPD dan Feni Rianti SPD. Yang alhamdulillah kawan-kawan kami telah menyelesaikan modul 1 dan kawan-kawan kami dari ketiga orang tersebut telah melaksanakan berbagi praktik baik tentang modul 1.4, yaitu keyakinan atau budaya positif. Dan teman-teman telah melaksanakan kemampuan berbaginya sangat luar biasa kepada seluruh dewan guru yang ada di SD kami. Harapan kami tidak hanya kepada teman yang telah mengikuti CGP, namun ilmu ini bisa dimanfaatkan di seluruh kelas yang ada di SD Negeri Bujang Gadung, supaya sekolah kita ini bisa menjadi lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Nurufatona, guru kelas 4 SD Negeri Bujang Gadung, Kota Cilegon, ingin menyampaikan testimoni saya setelah mengikuti sosialisasi atau diseminasi program calon guru penggerak yang dilaksanakan di SD kami oleh 3 guru atau 3 calon guru penggerak, yaitu Ibu Mela Septianingsih, Ibu Muslihatul Jannah, dan Ibu Feni Rianti. Berdasarkan sosialisasi tersebut, saya menjadi mengetahui banyak tentang perilaku disiplin positif, kemudian bagaimana cara saya harus memecahkan masalah anak supaya kemudian anak tidak merasa tersisihkan, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak dari SD Negeri Bujang Gadung. Maka atas ilmu yang diberikan, saya mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus contoh praktik baik yang sudah disampaikan saat sosialisasi kemarin juga sangat menginspirasi saya sebagai seorang guru. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada ketiga calon guru penggerak dari SD Negeri Bujang Gadung. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi manfaat untuk kita bersama sebagai seorang pendidik. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video aksi nyata modul budaya positif.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.